Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembahasan soal OSN. Ini nomor yang 9 teman-teman ya, di naskah soal tahun 2024. Baik, kita bacakan terlebih dahulu soalnya. Polymerase chain reaction katanya atau PCR adalah suatu teknik dalam biologi molekuler untuk memperbanyak fragmen DNA tertentu. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini, PCR dijalankan dalam siklus-siklus yang terdiri dari tahapan denaturasi, annealing atau penempelan primer, dan elongasi atau pembentukan untai DNA baru. Oke, diperlihatkan gambar gitu ya. Nah ini teman-teman konsepnya itu mengenai konsep materi tentang polymerase chain reaction, yaitu PCR gitu ya. Gambar ini menunjukkan reaksi dari PCR. Nah PCR ini dia merupakan teknik di dalam biologi molekuler untuk apa? Salah satu fungsinya adalah memperbanyak fragmen DNA secara eksponensial teman-teman gitu ya. Melalui apa? Jadi ada serangkaian tahapan. Yang pertama tadi disebutkan di soal gitu ya. Ada proses yang namanya denaturasi gitu ya. Ada annealing dan ada elongasi. Nah, perlu diingat bahwa teknik ini banyak digunakan di dalam penelitian genetik, misalkan di dalam forensik gitu ya, diagnostik penyakit, juga di dalam rekayasa genetika begitu ya. Nah, tahapannya bagaimana? Nah, kita akan lihat sesuai gambar nih ya, tahapan PCR sesuai gambarnya. Yang pertama, teman-teman, tadi disebutkan ada tahapan yang disebut sebagai denaturasi gitu ya. Nah, tahapan denaturasi ini dia DNA berada pada sekitaran suhu di 94 sampai 97 derajat Celcius gitu ya. Jadi pada suhu tinggi ini. Akibatnya apa? Untaian ganda DNA terpisah nantinya gitu ya, menjadi untaian tunggal. Jadi karena putusnya ikatan hidrogen antara pasangan basa nitrogen yang terpapar suhu tinggi ini gitu ya. Akibatnya jadi fungsi suhu tinggi ini dia menggantikan enzim helikase gitu ya. Yang di dalam replikasi DNA itu dia, kalau di dalam DNA alamiah itu enzim helikase ini dia bertanggung jawab membuka untaian DNA. Nah, di dalam PCR ini yang bertanggung jawab menggantikan enzim helikase adalah dipaparkannya terhadap suhu tinggi. Akibatnya dia memisah untaiannya menjadi untaian tunggal. Gitu ya. Yang kedua teman-teman, ada tahapan yang kedua itu adalah annealing gitu ya. Nah, ini dia suhunya diturunkan kembali sampai sekitar 54 derajat Celcius. Nah, ketika suhunya diturunkan, maka primer DNA spesifik dia menempel, dia melakukan hibridisasi gitu ya pada masing-masing untaian tunggal, khususnya untaian tunggal DNA pada suhu yang sekitar tadi gitu ya, 54 derajat Celcius. Nah, primer ini dia adalah oligonukleotida pendek teman-teman yang berfungsi sebagai titik awal bagi enzim DNA polimerase untuk memulai sintesis DNA barunya. Begitu ya. Itu dia adalah di fase yang kedua. Sedangkan di fase yang ketiga ada yang namanya elongasi. Itu dia ditambah lagi suhunya sekitar 72 derajat Celcius. Nah, di dalam elongasi ada yang dikenal dengan nama enzim Taq polimerase gitu ya. Ini dari bakteri termofilik, khususnya adalah Thermus aquaticus gitu ya. Dia menambahkan nukleotida ke ujung primer. Akibatnya apa? Akibatnya dia akan membentuk untaian DNA baru gitu ya. Nah, suhu optimum untuk kerja dari Taq polimerase ini dia sekitaran 72 derajat Celcius. Akibatnya apa? Hasilnya adalah terbentuknya dua salinan DNA dari satu molekul DNA awal. Nah, sekarang jadi kita punya dua DNA gitu ya, dua salinan DNA. Ini yang dilakukan oleh alat yang namanya PCR ini. Begitu ya. Nah, selanjutnya diapakan? Selanjutnya biasanya dia mengalami siklus berulang dan perbanyakan DNA gitu ya. Jadi siklusnya itu diulang berkali-kali, biasanya 25 sampai 35 siklus untuk meningkatkan jumlah salinan DNA gitu ya.
Akibatnya nanti jumlah DNA yang meningkat secara eksponensial, biasanya dia menggunakan rumus gitu ya. Ya, jumlah DNA sama dengan jumlah DNA sama dengan 2 pangkat N gitu ya. Begitu dia. Jadi contohnya misalkan teman-teman bisa menghitung saja sendiri gitu ya dengan rumus tersebut. Begitu. Jadi kesimpulannya bisa kita simpulkan dari gambar ini mengenai PCR ini teman-teman, bahwa PCR memang digunakan untuk memperbanyak DNA gitu ya. Bagaimana waktu yang didapatkan dengan PCR itu cepat dan efisien gitu ya. Yang kedua kesimpulannya bahwa siklusnya itu terdiri dari 3 tahap. Ingat, ada denaturasi, annealing, terus ada juga yang disebut sebagai elongasi gitu ya. Simpulan yang ketiga bisa kita buat bahwa enzim Tak polimerase gitu ya dari organisme termofilik itu dia digunakan untuk sintesis DNA baru. Sedangkan suhu tinggi menggantikan fungsi dari helikase gitu ya, yang dalam kondisi alamiah membuka untaian DNA. Fungsinya digantikan gitu ya. Nah, setelah beberapa siklus, maka jumlah DNA dia akan bertambah secara eksponensial. Begitu ya. Jadi gambar ini membantu memahami bagaimana perubahan suhu dalam setiap tahapan memungkinkan perbanyakan DNA, tentunya secara in vitro. Ingat-ingat itu ya. Bukan in vivo gitu ya, in vitro. Oke, baik, itu dia sekitar penjelasannya. Kita akan jawab pertanyaannya. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Baik, yang A. Setelah siklus kelima, jumlah untai DNA baru yang terbentuk adalah sebanyak 32 kali lipat. Nah, gitu ya. Tadi kan rumusnya sudah kita tuliskan kan ya. Jadi di sini katanya setelah siklus kelima. Baik. Setiap siklus PCR teman-teman dia menggandakan jumlah DNA yang ada sebelumnya tentunya. Dia mengikuti pola eksponensial. Tadi ya DNA itu maka sama dengan 2. Jadi jumlah DNA itu sama dengan 2 pangkat N tadi ya. Nah, dengan N dia sebagai jumlah siklus. Berarti setelah 5 siklus jumlah untaian DNA yang terbentuk adalah bagaimana? Nah, oke, ya tinggal dimasukin aja rumusnya gitu ya. Tinggal dimasukin teman-teman. Maka katanya setelah siklus kelima jumlah untaian DNA baru terbentuk adalah sebanyak 32 kali lipat. Betul ya. Itu dia dengan dimasukkan rumus itu dia sekitar 32 kali lipat. Sehingga pernyataannya itu benar. B. Perlakuan suhu tinggi sekitar 94 derajat Celcius sampai 97 derajat Celcius dia menggantikan fungsi enzim helikase pada replikasi. Ini pun sudah saya bahas, betul sekali gitu ya. Artinya di dalam replikasi DNA secara alamiah di dalam sel menggunakan enzim helikase untuk membuka untaian ganda DNA gitu ya supaya direplikasi. Lalu dalam PCR bagaimana? Fungsi ini digantikan oleh tahapan denaturasi yang memberikan suhu sekitar 94 derajat Celcius sampai 97 derajat Celcius gitu ya. Yang nantinya akan memisahkan untaian ganda DNA tadi menjadi untaian tunggal tanpa perlu enzim helikase gitu ya. Betul berarti. Yang C, enzim yang digunakan dalam proses elongasi berasal dari organisme mesofilik. Salah, tadi sudah disebutkan gitu ya. Bahwa PCR ini memang menggunakan Tak polimerase. Nah, Tak polimerase ini dia merupakan enzim yang persis sama dengan DNA polimerase yang berasal dari bakterinya itu bakteri termofilik gitu ya. Thermus aquaticus, bukan mesofilik gitu. Organisme ini dia hidup di lingkungan panas teman-teman, seperti misalkan mata air yang benar-benar panas gitu ya, bukan dari organisme mesofilik. Mesofilik itu dia suhunya ya moderat lah ya, sekitar 20 sampai 45 derajat Celcius. Sedangkan termofilik lebih dari itu. Begitu ya, berarti salah. Yang D, primer yang digunakan oleh PCR merupakan molekul RNA. Wah, ini salah banget gitu ya, sudah saya jelaskan tadi. Bahwa primer di dalam PCR ini adalah oligonukleotida DNA, teman-teman, bukan RNA, begitu ya. Nah, di dalam replikasi DNA alamiah di dalam sel tentunya, jadi primer yang digunakan memang serupa RNA.
Tetapi di dalam PCR itu digunakannya adalah primer DNA buatan untuk menempel pada target DNA gitu ya. Dan biasanya dia memungkinkan DNA polimerase bekerja begitu ya. Salah, bukan molekul RNA ya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan di soal nomor 9 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.